Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan guru kita semua, Sayyidi Syekh Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ikuti kajian-kajian beliau melalui channel Kiai Idrus Hashim Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ucapannya baik dan ucapannya diterima, pahalanya diterima teman-teman, dan tidak dicap bid'ah oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ucapan ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Mungkin ada yang akan bertanya, tetapi Ustaz, Rasulullah telah mengikrar ucapan ini, Rasulullah telah menyetujui ucapan ini, maka memang ucapan ini sudah bagian dari agama kita kalau Rasulullah sudah menyetujuinya. Jawaban saya, apakah malaikat berebut mengangkat ucapan ini ke langit sebelum Rasulullah menyetujuinya atau setelah Rasulullah menyetujuinya? Dari cerita, dari hadis sahih yang ada, sebelum Rasulullah menyetujuinya, malaikat sudah berebut mengangkat amalannya atau ucapannya ke langit. Cerita yang kedua teman-teman, Rasulullah pernah duduk di tempatnya, kemudian kedatangan Bilal. Kemudian Rasulullah katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Apa amalanmu? Sesungguhnya saya sudah mendengar suara gerakan kedua sandalmu di surga." Jadi Bilal menjawab dengan sederhana, setiap kali saya hadas, setiap kali saya buang air kecil atau air besar, saya berwudu. Dan setelah saya berwudu, saya salat 2 rakaat. Waktu itu, ini Rasulullah belum ajarkan hal tersebut. Rasulullah tidak mengajarkan para sahabat untuk setiap kali hadas, langsung wudu. Dan setiap kali wudu, langsung salat 2 rakaat. Atau salat, kata Bilal, bisa lebih banyak dari 2 rakaat saja, tergantung waktunya. Tetapi karena amalannya baik, Rasulullah telah mendengar suara sandal, suara gerakan sandal Bilal di surga, teman-teman. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan Bilal amalan tersebut. Mungkin ada yang akan bilang, tetapi Ustaz, Rasulullah sudah mengikrarkan, sudah menyetujui amalan ini. Jadi memang amalan ini sudah menjadi bagian dari agama kita. Jawaban saya, apakah Rasulullah menyetujui amalan Bilal sebelum atau setelah Rasulullah mendengarkan suara gerakan sandal Bilal di surga? Sebelum, teman-teman. Berarti amalannya diterima sebelum Rasulullah menyetujuinya. Karena teman-teman, apa yang dilakukan Bilal dan apa yang dilakukan Rifa'ah itu adalah bid'ah baik, bid'ah hasanah. Bid'ah dalam arti sesuatu yang baru, ya. Dan karena memang teman-teman ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena kalau kita melihat atau kita memahami, benar-benar memahami soal bid'ah itu dengan baik, nanti pembahasan maulid itu sangat gampang, teman-teman. Taib, sekarang bagaimana dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah maulid Nabi Muhammad bid'ah atau tidak? Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Ayo kita sepakat dulu, teman-teman, bahwa maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'i at-tabi'in. Tetapi apakah Nabi Muhammad tidak ada perhatian sama sekali terhadap hari kelahirannya? Tidak. Nabi Muhammad memperhatikan hari kelahirannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, "Hadza yaumun wulidtu fi." Ini hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap tahun, dengan puasa. Dan kalau kita mikir-mikir, teman-teman, sebenarnya para sahabat tidak membutuhkan maulid. Maulid itu acara untuk ingat Nabi Muhammad, untuk baca sirah Nabi Muhammad, baca syama'il Nabi Muhammad. Nuansa atau suasana kenabian masih ada. Untuk apa mereka membutuhkan maulid, ya? Pas waktu tabi'in juga, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal pas waktu tabi'in, tetapi suasana kenabian masih ada. Di setiap desa kecil ada puluhan muhaddits, teman-teman. Di zaman kita ini, kita berapa miliar? Coba teman-teman hitung sendiri, ya. Ada berapa muhaddits? Sedikit sekali. Di sana, waktu itu, di setiap desa ada puluhan muhaddits, teman-teman. Tetapi setelah 3 generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'it tabi'in, umat mulai lalai. Makanya mereka membutuhkan satu hari di mana mereka ingat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka
pelajari tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka pelajari syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana gitu, kita misalnya kerja setahun, kita butuh 1 minggu untuk liburan misalnya. Kita butuh 1 minggu untuk refreshing. Maulid juga sama. 1 tahun kita lalai dengan dunia, sibuk dengan dunia. Ada 1 hari di mana kita khususkan untuk membaca sirah Nabi Muhammad, khususkan untuk zikir, khususkan untuk membaca syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman ada yang bakal bertanya, teman-teman yang mau diskusi, bukan yang saling menyerang ya. Ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari, bukan di 1 hari saja. Dan jawabannya, saya setuju. Betul, kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari. Tetapi bagaimana kalau memang ini kondisi kita? Memang ini kondisi masyarakat? Memang ini kondisi umat Islam? Lalai. Jadi nggak apa-apa kalau ada 1 hari di mana kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi kalau memang mau 1 hari untuk ingat sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa di hari kelahiran? Kenapa bukan di hari lain saja? Kenapa mengkhususkan hari kelahiran? Dan jawabannya, emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian sirah? Emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian syama'il? Coba masuk masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun selain hari Maulid pasti ada kajian syama'il, pasti ada kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum yang perlu cari kajiannya, bukan hanya di Maulid. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi acara Maulid ini penuh dengan musik, ya, musik yang haram. Bagaimana itu? Jawabannya, musik itu masalah khilafiyah. Jika antum menganggap musik itu haram atau antum mengikuti pendapat bahwa musik itu haram, maka jangan ikuti acara Maulid yang ada musiknya. Salahkan musiknya, jangan salahkan Maulidnya ya. Kemudian mungkin juga ada yang bakal bertanya, Ustaz, Maulid itu kadang-kadang penuh dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah tidak ridai. Jawabannya, ikhtilat itu haram di luar Maulid dan di dalam Maulid, di waktu Maulid dan di luar waktu Maulid, teman-teman. Maka jauhi ikhtilat. Ya, kalau ada acara Maulid yang ada ikhtilatnya, tidak usah didatangi ya. Dan salahkan ikhtilatnya, jangan salahkan maulidnya. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Ustaz, maulid itu bid'ah ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Dan ini jawabannya, ulangi video ini dari awal, ulangi kajian ini dari awal. Sudah kita jelaskan apa itu istilah bid'ah, teman-teman. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah, Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syabab, perlu sekali kita mengetahui istilah bid'ah itu seperti apa sebelum kita terlanjur membid'ahkan dan cap ahlul bid'ah atau ahli bid'ah, teman-teman. Kesimpulannya dari kajian hari ini, menurut berdasarkan apa yang pelajari dan berdasarkan apa yang yakini, perayaan Maulid itu boleh dilakukan asal mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merayakan Maulid dengan joget-joget. Ini tidak sopan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merayakan Maulid dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridai. Ini pasti Nabi Muhammad tidak senang dengan ikhtilat ini. Jika Maulid itu bikin antum merasa lebih sayang terhadap Rasulullah SAW, lebih dekat, lebih mengetahui sirahnya, lebih mengetahui syama'ilnya, maka silahkan rayakan Maulid. Tetapi di waktu yang sama syabab, tidak pernah
melarang berbeda pendapat. Saya mengakui kalau ada banyak ulama yang besar yang menganggap maulid itu bid'ah. Makanya saya tidak pernah larang orang yang beda pendapat. Kalau antum beda pendapat, ya silahkan. Ada banyak ulama yang menganggap maulid itu bid'ah. Itu benar, informasi ini benar. Dan ada banyak ulama lain juga yang menganggap maulid itu hal baik yang boleh dilakukan. Ini masalah fiqih, boleh kita berbeda pendapat. Ini masalah khilafiyah. Ayo kita pelajari fiqih, berdiskusi. Fiqih berbeda pendapat. Jangan asal keburu caci maki. Jangan saling merendahkan. Jangan saling menghina. Menghina, merendahkan, caci maki itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran agama apapun di dunia. Jika ada yang menolak maulid dengan alasan menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan tolak. Tapi tolak dengan sopan. Jangan caci maki, jangan merendahkan, jangan menghina. Apakah Rasulullah SAW bakal senang antum menjaga sunnahnya dengan caci maki, dengan hina, dengan merendahkan orang? Pasti Rasulullah tidak bakal senang dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Katakan yang baik kepada manusia. Perhatikan teman-teman, kata an-nas di sini bukan muslim. Katakanlah yang baik kepada semua manusia, bukan hanya yang muslim. Kalau ada yang menyembah berhala, kalau kita berbicara sama dia, kita diperintahkan untuk katakan yang baik juga. Kalau ada yang dari agama lain, kita diperintahkan untuk katakan yang baik juga, teman-teman. Apalagi dengan saudara muslim yang hanya beda pendapat, bukan beda pendapat dalam masalah besar, tetapi beda pendapat dalam masalah khilafiyah. Pasti harus katakan yang baik. Betul kan? Ini pesan saya teman-teman. Semoga insyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan teman-teman. Dan ketahuilah bahwa ini masalah khilafiyah. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.